Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Oke, selamat siang. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview sedikit dari modifikasi Kawasaki Ninja RR CBU 2005 punya saya sendiri. Kebetulan kedatangan vlogger dari 3835. Oke, biar nggak lama kita langsung aja. Dari bawah mungkin di kaki-kaki depan. Dari kaki-kaki kita mulai dari velg mungkin ya. Velg saya pakai OZ Racing punya Honda NSF 250 Moto3. Sebenarnya peruntukannya buat balap sih. Lebar depan 250, belakang 350. Habis itu piringan saya pakai disc HRC Honda NX4 yang sebenarnya juga buat peruntukan balap juga. Dan baut-baut kita pakai HRC juga, kebetulan baut disnya. Kemudian ke pengereman saya pakai Brembo 4P, kemudian selang rem saya pakai Hell ya. Mungkin sedikit nih gambaran depan tadi ini, kisaran biaya gambaran umum lah, nggak usah detail banget, kurang lebih berapa beli? Kurang lebih ya, kalau velg OZ Racing itu sepasang ya, depan belakang. Velg aja sekitaran 30 jutaan. Velg aja, belum PNP nya, belum pasangnya. Kemudian di disc HRC-nya sekitaran, kalau nggak salah sekarang pasaran di 4 jutaan ke atas sih ya, kalau yang punya barang. Karena kalau nggak salah sekarang barangnya lagi sangat susah ya didapat, karena banyak permintaan. Terus dari HRC-nya juga nggak punya stok yang dijual bebas gitu loh. Karena memang peruntukannya, kalau pemesannya nggak untuk peruntukan balap, itu HRC nggak mengizinkan untuk pemakaian harian gitu. Sebenarnya kayak gitu, makanya agak susah. Sekarang bisa ada yang jual sampai 5 jutaan sih disnya. Kebetulan saya dapatnya masih di harga di 3,7an. Gitu. Terus sedikit ke body, ini body udah di repaint atau gimana? Body ini repaint ya? Di Tri Custom Bali. Kemudian di part karbon saya bikinnya di Dekabon juga Bali ya, punyanya Bro Radit. Habis itu ke kita lampu masih standar. Ini ke lampu masih standar orinya Ninja RR. Kita ke atas beli. Nah, di sini rame beli. Saya dijelaskan dulu beli dari kanan dah beli. Dari kanan master rem saya pakai
Brembo RCS 17 Corsa Corta. Kemudian tabung pakai Brembo juga. Kemudian steering damper saya pakai Olin yang original tentunya ya. Habis itu ini yang nggak kelihatan sih. Ini apa nih? Benar. Ini preload, dia Preload. setelan untuk kekerasan suspensi depan. Tapi Suspensi tabungnya depan. masih ori. Tabungnya masih original, dalemannya yang kita rubah. Ini kebetulan kita custom di custom di bengkel garase Bali Padang Samyang. Kita pakai Olin juga, cuma masih jarang banget yang pakai karena ini bukan peruntukan untuk Ninja. Bukan Ninja, kita custom dalamannya semua. Kita pakai preloadnya Olin, tapi custom. Kemudian ke speedometer. Nah ini unik nih, nggak ada petunjuk kecepatan. Iya, ini cuma RPM. RPM-nya saya pakai Yamaha TZ 150. Itu kenapa saya pakai Yamaha TZ, biar kesannya jadulnya dapet gitu, racing zaman dulunya dapet. Terus dipadukan sama itu koso buat ada temperatur di situ. Saya custom juga, itu koso heavy meter sebenarnya. Cuma kebetulan saya punya tukang kenalan tukang kabel lah yang bilang ya, tukang yang bisa mengaplikasiin heavy meter di motor 2 tak gitu. Jadi sebenarnya kan buat motor injeksi, tapi ternyata bisa dipasang buat temperatur, ada di situ lengkap juga, ada jam, ada RPM juga. Jadi RPM-nya saya double, ada double. Yang satu analog? Iya, satu analog, satu digital. Terus yang menarik nih, ini selang apa sih, Bli? Ini sebenarnya remote adjuster. Untuk rem. Adjuster, dia fungsinya ketika kita riding, kalau posisi remnya terlalu dalam atau kurang pas pada saat kita riding, jadi tangan kita nggak usah nyetel ke sini. Misalnya kita lagi kecepatan tinggi, cukup sampai di sini, kita putar di sini, setelannya udah berubah dia langsung. Sebenarnya dipakai di balap-balap juga sih. Lanjut ke kiri nih. Ini ke handle kopling saya pakai Ako 1. Ako 1. Kemudian hand grip pakai Haris. Untuk ini gas spontan masih asli, holder juga masih orinya Ninja. Terus ke tengah tangki nih. Tutup tangki saya pakai Taiga. Ini cara bukanya gimana sih, Bli? Bukanya juga ditekan aja sih, diputer. Kayak Oreo ya, diputer, ditekan, cuma nggak dijilat aja. Benar. Nggak pakai kunci sama sekali? Nggak. Wah, ini seharusnya saya nggak usah tayangin ini, Bli, tadi takutnya diambil orang. Gitu. Oke. Lanjut ke bagian mesin, Bli, karena ini khusus balap. Itu bisa digambarkan mesinnya sedikit aja, Bli. Kalau di mesin sih saya sebenarnya nggak terlalu banyak ubahan karena ini aslinya udah ZX ya mesinnya. Dari Krokas dia udah ZX aslinya, bawaan pabriknya. Tapi untuk mesin dalaman full restorasi. Jadi bearing-bearing pakai FAG yang racing, bearing racing buat balap. Sebenarnya peruntukannya itu ngerjain di mana, Bli? Untuk mesin saya percayakan ke Mas Agi Setiawan ya. Bisa dibilang tuner legend Bali lah, mantan mekanik Suzuki Puma. Kalau yang kenal tim-tim balap Bali, Suzuki Puma Bali itu dia mantan mekanik yang pegang motor balapnya Suzuki Puma dulu. Saya percayakan di situ. Terus dalaman full restorasi, blok juga saya ganti yang baru tapi tetap pakai yang ZX 1878. Untuk radiator dan lain-lain? Radiator saya pakai merek Koyorat. Itu khusus apa, Bli? Sebenarnya kalau mau khusus sih enggak juga ya. Cuma ya menurut saya yang untuk radiator yang terbaik sih saat ini Koyorat ya. Sedikit ke belakang, Bli. Karbu. Ini gede banget, itu apa? Iya, ini karbu TMX 35 Sutco. Terus membran kita pakai KX, Kawasaki KX yang special engine. Dulu sempat saya pakai V-Force 4R, ternyata
kurang cocok di karakter motor ini. Saya kira bukaannya terlalu berat sih. Nah, disaranin sama Mas Agi balik ke membran asli. Terus lidahnya kita pakai membran KX. Nah, untuk busi sendiri? Busi masih busi-busi biasa sih. Busi biasa. Ya, nggak yang racing banget ya. Masih di harga normal lah. Gitu, nggak yang spesial banget. Kemudian ke belakang, kembali ke suspensi. Belakang, ya, ini. Pakai Ohlin. Habis itu ke footstep, pakai ESP, produk dari Malaysia. Yang biasa buat race juga sih sebenarnya. Agak lumayan susah juga ditemuin ini. Terus master rem belakang saya pakai Brembo. Terus kaliper belakang juga pakai Brembo. Selang rem Hell. Velg OZ. Habis itu ke knalpot. Nah, ini. Knalpot, ya, ini dari mana, Bi? Dari CMS ya, Champion Motorsport. Kebetulan juga titip sama temen si Bro Radit. Oke. Untuk bagian knalpot ini, Bli, bisa diceritakan pemilihan CMS itu berdasarkan pengalaman atau gimana masukannya? Ya dari masukan teman-teman sih, Bro Radit, yang teman-teman yang di luar juga tanya-tanya. Saya sempat awalnya juga pakai yang stainless. Habis itu teman-teman banyak yang nyaranin pakai CMS. Sebenarnya saya beli knalpot dulu, baru bikin mesin. Jadi, untuk menyesuaikan sesuaiin knalpot, mungkin dari si mekaniknya pakai diameter perut sekian, mungkin disesuaikan di mesinnya sekian. Jadi performa sampai saat ini udah puas, Bli? Saat ini sudah puas dengan ukuran jalanan Bali, sudah sangat puas. Ya. Oke, kalau di belakang itu apa, Bli? Sayap belakang itu karbon juga ya? Bor belakang karbon juga, sama sampai ke behel juga karbon. Dari Dekabon sama. Lampu belakang, Bli? Lampu standar? Masih orinya sih. Oke. Untuk apa lagi, Bli? Udah ya? Apa lagi ya? Rantai Daytona. Oh ya, untuk rantai sama gear belakang, Bli? Rantai saya pakai Daytona. Gear belakang juga saya pakai Daytona. Kemudian apa lagi ya? Untuk pengaplikasian rantai ini juga dari pengalaman Bli atau gimana? Ada kalau bilang dari pengalaman sih, karena saya suka modelnya dan suka warnanya. Warna juga sesuai dengan velgnya. Dengan Daytona, dan tahu sendiri Daytona udah merek lawas lah. Iya, udah legend lah ya. Udah kita percaya dari dulu di dunia racing, udah oke lah. Oke, Bli, setelah tadi gambaran udah dari depan ke belakang, mungkin pertanyaan klasik, Bli, dua terakhir. Adakah program selanjutnya dari motornya Bli ini yang belum kesampaian? Kalau ini sih sebenarnya menurut saya ya, udah mentok sih. Udah mentok ya. Lagi gitu. Mungkin paling kalau ini karena buat peruntukannya buat harian buat touring, yang kadang-kadang kalau ada kontes ya kita iseng-iseng ya ikut. Kemarin kayak di Booms kemarin juga. Ini tema kontes kemarin apa, Bli? Sport modif ya. Sport modif, kebetulan kemarin ya ada rezeki dapat podium 4 juga di Booms. Ya, tapi kita nggak terlalu fokus di kontes sih. Yang penting kita fokus di riding aja sebenarnya. Fun riding, kreasi gitu ya. Dibuat buat pakai touring sih sebenarnya. Oke. Dan terakhir, Bli. Jadi untuk next projects-nya mungkin ya kalau teman-teman mau ikut kontes mungkin paling di cover body sih, mungkin ganti warna atau di karbon full atau gimana, saya masih belum kepikiran ya. Siap. Yang next project saya ada Ninja RR yang orange sih, cuma belum ditunggu kejutannya lah pokoknya ya. Belum jadi. Siap. Belum siap tayang. Yang terakhir, Bli, kisaran atau biaya untuk mewujudkan motor ini? Kalau biaya saya nggak pernah notalin sih ya. Nggak pernah notalin, jadi ada duit, ada rezeki, beli pelek dulu, beli ini dulu, jadi nggak pernah kalkulasi gitu. Ya mungkin 150-an mungkin ya. Saya nggak tahu pastinya sih. Siap. Berapa habisnya. Saya di luar motor juga
karena benar-benar bangun motor dari nol sesuai kebutuhan Iya. dan gini ya, apa namanya, Iya. kegemaran hobi gitu ya. Oke, terima kasih Bli informasinya, semoga menginspirasi teman-teman lainnya. Oke. Oke, sampai jumpa, bye.